Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enawati. Saya ingin mempresentasikan keamanan sistem siber, yaitu tugas UAS. Oke, presentasi keamanan sistem siber yaitu 1. Definisi cyber security. Lanjut ke slide berikutnya. Cyber security atau keamanan siber adalah praktik perlindungan sistem siber, komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman digital seperti serangan, akses tidak sah, atau kerusakan. Lanjut, untuk kerahasiaan, yaitu dimana kerahasiaan melibatkan perlindungan data agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Contoh, implementasi adalah pengguna kata sandi, ekspresi, dan autentikasi 2 faktor. 2. Integritas, di mana integritas bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak dimodifikasi atau rusak oleh pihak yang tidak berwenang. Ini penting untuk menjaga akurasi dan kedalan informasi. Ketersediaan, di mana ketersediaan mengacu pada memastikan bahwa sistem, aplikasi, dan data dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah, dengan perlindungan dari gangguan seperti serangan, denial of service. Komponen utama dari cyber security ada 5. 1. Keamanan jaringan atau network security, di mana melindungi infrastruktur jaringan dari serangan seperti perantasan, malware, atau akses tidak sah. 2. Keamanan aplikasi, di mana keamanan aplikasi itu berfokus pada pengamanan perangkat lunak agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan penyerang. 3. Keamanan informasi. Keamanan informasi melibatkan perlindungan data baik saat disimpan maupun dalam proses transmisi. 4. Manajemen identitas dan akses, mengelola akses pengguna ke sistem dan data melalui kebijakan kontrol akses yang ketat. Nomor 5. Keamanan operasional, di mana keamanan itu mengacu pada praktik dan prosedur untuk menangani dan melindungi data secara operasional, termasuk manajemen risiko. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini pentingnya cyber security, di mana di era digital ini yang serba teknologi, keamanan siber menjadi sangat penting untuk melindungi data pribadi, aset perusahaan, serta infrastruktur kritis seperti perbankan, kesehatan, dan pemerintah. Dengan meningkatkan ketergantungan pada teknologi, serangan siber tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada reputasi dan stabilitas organisasi atau negara. Makanya sangatlah penting untuk keamanan pada data-data untuk negara atau perbankan gitu. Lanjut berikutnya. Di sini 2. Ancaman keamanan. Oke. Di mana ancaman keamanan itu ada jenisnya, yaitu jenis ancaman dalam cyber security itu ada 5. 1. Malware. Malware ini perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan spyware. 2. Phishing. Phishing ini mengupayakan mencuri informasi sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya atau seperti menyamar jadi saudara melewat DM dari IG atau yang cepat pengaruh itu Gmail sama WA. Lanjut, 3. Ransomware, itu serangan yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan seperti penculikan atau mempunyai data pribadi orang itu lalu dibuat untuk meminta tebusan semacam itulah. Distributed denial of service, di mana serangan untuk membanjiri
sistem dengan lalu lintas hingga tidak dapat diakses. Contohnya itu seperti di spam atau di spam terus dicet terus. 5. Insider threats, ancaman dari pihak internasional. Lanjut. Di sini untuk keamanan itu ada 1, 2, 3, ada 2. Satu, pengertian ancaman keamanan dan klasifikasi ancaman keamanan. Di mana pengertian itu ada 2. Pengertian ancaman keamanan. 1, ancaman keamanan adalah potensi bahaya yang dapat merusak atau mengganggu integritas, kerahasiaan, ketersediaan sistem atau data. 2. Dalam konteks jaringan komputer, ancaman ini mencakup segala upaya yang dapat menyebabkan kebocoran data, kerusakan sistem, dan gangguan operasional. 2. Klasifikasi ancaman keamanan, di mana klasifikasi itu juga terbagi jadi 2. Ancaman 1, ancaman internal, di mana ancaman internal itu kesalahan pengguna seperti salah konfigurasi, salah navigation insider, atau orang yang dapat berniat buruk. 2. Ancaman eksternal, serangan siber dari pihak luar seperti peretas, malware, dan ransomware. Lanjut. Di sini cara menghadapi ancaman keamanan. Cara menghadapi itu ada 5, kurang lebihnya ada 5 ya. 1. Peningkatan kesadaran, di mana pelatihan pengguna tentang ancaman seperti phishing dan cara mengenalinya. 2. Pengguna firewall dan IDS atau IPS, di mana mendeteksi dan menjaga aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Ekspresi data, yaitu melindungi data dengan algoritma enkripsi untuk menjaga kerahasiaan. 4. Pembaruan sistem secara berkala, di mana memastikan semua perangkat lunak memiliki patch terbaru. 5. Implementasi AI untuk deteksi anomali. Implementasi ini menggunakan model berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Lanjut ke slide berikutnya. 3. Konsep CAI threat. Lanjut. Pengertian CAI threat yaitu adalah dibagi 3 prinsip utama yang menjadi dasar keamanan informasi. 1. Kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, di mana integritas itu memastikan bahwa data atau informasi tetap akurat, konsisten, dan tidak diubah tanpa izin gitu, atau diberi sandi itu. 3. Ketersediaan, di mana memastikan informasi dan sistem selalu tersedia bagi pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Di sini pengertian dan konsep dari ketiga itu dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan konsepnya menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin, menghindari akses tidak sah, dan dapat mengakibatkan kebocoran data. Implementasinya, ekspresi data untuk melindungi informasi sensitif, sistem kontrol akses seperti login dengan kata sandi atau autentikasi multifaktor, kebijakan pengelompokan data berdasarkan tingkat sensitivitas. B. Integritas, di mana konsep dari integritas itu menjaga agar data tetap utuh, konsisten, dan tidak berubah tanpa organisasi, melindungi data dari manipulasi baik disengaja maupun tidak sengaja. Implementasinya menggunakan checksum atau hex untuk memastikan keaslian data, seperti kontroversi untuk memantau perubahan data, pemantauan dan login untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah. Ketersediaan,
Ketersediaan di mana konsep dari ketersediaan memastikan sistem dan informasi selalu dapat diakses oleh pihak yang memiliki izin saat dibutuhkan, menjamin waktu respon yang cepat terutama dalam sistem kritis. Implementasinya, penyediaan instruktur yang handal seperti server dengan failover dan backup otomatis gitu. Penggunaan mekanisme redundansi dengan mencegah downtime. Perlindungan terhadap serangan DDoS. 4. Perbedaan very well dan intrusion detection system. Lanjut. Di sini definisi utama dari VRL dan EDS, di mana VRL ini perangkat atau sistem yang bertindak sebagai gatekeeper atau mengontrol dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. VRL bekerja pada level preventif, contoh memblokir akses dari IP yang tidak diizinkan. Sedangkan EDS itu sistem yang bertugas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung di jaringan. EDS lebih bersifat detektif, memberikan tahu administrator tentang potensi ancaman tanpa mengambil tindakan langsung. Fungsi utama dari keduanya yaitu kalau VRL itu mengatur aliran lalu lintas masuk dan keluar jaringan, memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan berdasarkan aturan yang dapat dilewati jaringan. Sedangkan EDS itu menganalisis lalu lintas jaringan yang menemukan pola atau perilaku yang mencurigakan, memberikan peringatan dini jika ditemukan aktivitas yang mirip dengan serangan atau ancaman. Cara kerjanya itu juga beda, dimana kalau VRL itu bekerja berdasarkan aturan yang ditetapkan, bisa memfilter lalu lintas berdasarkan protokol atau port atau IP, beroperasi di level layer 3 network atau layer 4 transport pada model OSI. Sedangkan EDS itu menggunakan pola tanda serangan atau analisis perilaku. Tidak memblokir lalu lintas secara langsung, melainkan hanya memberi peringatan, bisa beroperasi hingga 7 layer, dan untuk menganalisis mendalam. Perbedaan pendekatannya itu dari tujuan utama sampai reaksi tingkatkan kendali. Dari tujuan utama, kalau VRL itu pencegahan, sedangkan EDS itu deteksi. Kalau reaksi, kalau secara langsung memblokir lalu lintas mencurigakan, sedangkan EDS itu memberikan notifikasi atau alert tanpa memblokir. Kalau tingkat kendali itu mengkontrol akses sesuai tautan, sedangkan EDS itu monitoring dan menganalisis ancaman. 5. Kriptografi dalam cybersecurity, di mana itu ada 3 bagian. 1. Definisi kriptografi, di mana kriptografi adalah teknik atau ilmu untuk mengamankan informasi melalui proses ekspresi sehingga data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas atau kunci tertentu. Sedangkan 2. Peran kripto dalam cybersecurity. Kripto menjadi komponen penting dalam menjaga keamanan digital, terutama untuk kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan juga non-repudiation. 3. Keuntungan dari kriptografi itu ada 3. 1. Meningkatkan keamanan, stabilitas, dan fleksibilitas, di mana keamanan itu mencegah pencurian data oleh pihak tidak berwenang, sedangkan skalabilitas itu kriptografi modern dapat diterapkan dalam berbagai skala dari individu hingga organisasi besar. Sedangkan fleksibilitas itu dapat digunakan banyak bidang termasuk perbankan, komunitas, dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.